Penghuninya tuh pada minum air lumpur dan makannya batu. Kalau di Mesir kuno, masyarakatnya tuh percaya kalau status sosial dan harta di dunia itu berpengaruh di... Gue ingat waktu kita bahas soal Yggdrasil, 9 dunia di mitologi Nordik, gue sempat bahas tentang Dewi Hel, Dewi penjaga dunia bawah. Di situ gue juga baru tahu, ternyata istilah Hel, neraka, itu juga ada hubungannya sama nama Dewi ini. Dan akhirnya itu ngebawa gua buat mempelajari neraka-neraka di tiap mitologi dan tiap peradaban. Terdengar seperti kurang kegiatan ya gue ya. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas gambaran neraka di masing-masing budaya, peradaban, mitologi, macem-macem lah. Di Learning by Googling. Sebelum kita bahas lebih detail soal neraka yang beda-beda di tiap peradaban, kita harus tahu dulu istilah neraka atau hell ini sebenarnya definisinya gimana. Emang gimana? Jadi, menurut Britannica, hell ini biasanya merujuk ke satu tempat tinggal dari roh-roh orang mati yang belum ditebus dosanya. Atau tempat dari roh-roh terkutuk. Baru gini aja udah bikin insecure nih. Nah, tradisi-tradisi kuno di dunia sering banget menghubungkan neraka sama dunia bawah. Sama underworld, dunia di mana orang-orang mati berkumpul bareng sama hantu dan iblis. Terus dunia bawah ini juga sering dianggapnya tuh adanya tuh di dasar bumi. Dan beberapa juga percaya ini tuh jadi tempat mimpi berasal. Makanya kalau lu ingat kartun-kartun dulu, kalau karakternya masuk ke tanah, kejauhan kan tau-tau suka muncul di neraka kan. Ingat gak lu? Tolong inget dong, tolong dong. Masalah umur nih. Nah, istilah hell sendiri sebenarnya berasal dari kata hell, L-nya satu tapi yang ini, yang artinya menutupi atau menyembunyikan. Dan sebenarnya selain hell, banyak banget istilah-istilah lain yang juga merujuk ke gambaran-gambaran neraka. Misalnya, Sheol dan Gehenna di bahasa Ibrani, atau Jahanam di bahasa Arab. Kalau yang Jahanam gue yakin lu sering denger lah ya. Tapi sebenarnya kalau kita tarik lagi dari fungsinya per kepercayaan sama dari masing-masing peradaban, bisa dibilang underworld nih jadi kayak alam baka, jadi lounge-nya. Baru entar disiksanya di neraka, ya gitu kira-kira. Oke, kita udah nyamain definisi neraka secara umum kayak gimana. Sekarang kita bahas gambaran neraka dari budaya-budaya dan peradaban di dunia. Pertama, kita bahas di Mesopotamia dulu. Kisah-kisah tentang kematian dan neraka di Mesopotamia banyak ditemukan di literatur kuno mereka. Di dalam naskah-naskah kuno Mesopotamia ini, neraka digambarin sebagai tempat yang jauh banget. Dan kalau kita udah ke sana, kita nggak akan bisa balik lagi. Ya, siapa juga yang mau ke sana? Terus, neraka juga digambarin sebagai tempat yang penuh debu dan pasir, dan jadi tempat tinggalnya orang-orang yang udah mati. Mereka yang ada di sini juga nggak bakal dibedain kasta dan kedudukannya. Mau siapapun lu di dunia, kalau udah masuk neraka ini ya udah, semuanya dipukul rata. Nice. Terus, neraka versi Mesopotamia ini juga digambarin dikelilingin benteng tertutup. Dan di sekelilingnya ada 7 gerbang yang dipakai buat masuk, tapi nggak bisa dipakai keluar. Di buku puisi Epic of Gilgamesh, diceritain di situ kalau Raja Gilgamesh yang frustrasi karena temannya mati, akhirnya nekat nyebrang ke alam kematian yang ada di ujung dunia. Jir, berani amat. Dan setelahnya dia akhirnya sadar kalau kematian tuh bukan sesuatu yang bisa dibalikin. Setuju. Terus, di catatan-catatan kuno ini juga ditulis, kalau di neraka versi Mesopotamia ini, penghuninya tuh pada minum air lumpur dan makannya batu. Waduh. Gimana menurut lo? Kira-kira kenyang nggak? Nah, di Mesir beda lagi. Kalau di Mesir kuno, masyarakatnya tuh percaya kalau status sosial dan harta di dunia
itu berpengaruh di kehidupan setelah kematian. Agak kesel ya dengernya ya. Makanya, orang-orang Mesir kuno pada ngembangin sistem penguburan jenazah dan pemakaman yang rumit. Contohnya ya kayak piramid, biar hartanya bisa dibawa mati dan nggak dicuri sama yang masih hidup. Terus, ada juga beberapa naskah kuno, kayak kitab kematian, kitab Amduat, dan kitab gerbang, yang ngejelasin kalau orang mati tuh bakal ngelewatin 12 wilayah di dunia bawah. Dan mereka bakal ngelewatin penghakimannya Osiris, dewa penjaga dunia bawah, dewa penjaga underworld-nya Mesir kuno. Nah, biar bisa ngelewatin 12 wilayah ini, dan biar bisa lulus dari penghakimannya Osiris, orang yang mati harus dipersiapkan sedemikian rupa dengan berbagai cara. Kayak dijadiin mumi, dikubur bareng jimat, dan pastinya dikubur bareng harta bendanya. Terus makamnya juga dihias pakai teks-teks doa. Dengan kepercayaan yang kayak gini, makanya di piramid Khufu di Giza, pas dilakukan penggalian dan penelitian, para peneliti tuh nemuin perahu. Bener-bener ada perahu di dalam piramidnya. Gila. Perahu buat apa? Ya, balik lagi ke tadi. Mereka percaya kalau perjalanan alam baka ini buat ngelewatin 12 wilayah tadi tuh, perjalanannya tuh pakai perahu. Jadi, dengan naruh perahu di situ, mereka percaya kalau si perahu ini nantinya bakal dinaikin sama si Fir'aun yang dimakamin di situ. Oke. Today, after months of constant work, the transportation journey of the boat was completed successfully. The history will highlight this journey after it was believed that it was almost impossible to achieve. Oh iya, di dalam kitab kematian Mesir kuno, salah satu tahapan yang bakal dihadepin sama orang mati adalah nimbang jantung pakai satu helai bulu Dewi Ma'at. Dan pas jantungnya ditimbang, Anubis dan dewa-dewa lainnya bakal jadi saksi. Nah, kalau ternyata jantung lu lebih berat dari bulu, berarti lu dianggap gagal dan bakal langsung dimakan sama Amit. Makhluk berkepala buaya, badan depannya singa, badan belakangnya kuda Nil. Ini sebenarnya kalau lu nonton Moonlight, harusnya lu akrab nih sama nama Amit ini nih. Nah, makanya di ritual mumifikasi, ritual ngemumiin jenazah, jantung tuh pasti disisain dan dikasih perawatan dan jimat khusus. Karena ya jantung ini yang dipakai buat mutusin nasib kita nantinya. I judge you in Amit's name. Sekarang kita ke Yunani kuno. Di sini ada dua istilah yang mewakili pernerakaan. Ada Hades sama Tartarus. Gue yakin minimal lu udah pernah denger yang nama pertama lah. Iya bener, nama dewa. Tapi selain jadi nama dewa dari penguasa alam bawah, Hades juga merujuk ke dunia atau tempat bersemayamnya jiwa-jiwa yang udah mati. Jadi, di mitologi Yunani, Hades ini digambarin sebagai aula labirin yang membingungkan. Dingin banget, gelap, dan tidak menyenangkan. Hades juga digambarin dikelilingi tembok dengan gerbang yang terkunci, dan selalu dijaga sama Cerberus, anjing kepala 3. Ya, gue yakin kalau yang ini lu udah tahu lah ya. Nah, itu tadi Hades. Kalau Tartarus ya beda lagi. Tartarus ini lebih merujuk ke tempat di dalam bumi. Tempat buat nyiksa jiwa-jiwa yang udah mati. Wah, ini baru neraka nih. Terus pastinya ya kayak biasa. Sebelum disiksa, orang-orang ini bakal diadili dulu di sini. Ditimbang dulu, kalau udah fix berdosa, baru disiksa di Tartarus. Dan selain jadi tempat nyiksa arwah manusia, Tartarus ini juga jadi tempat nyiksa para Titan. Wah, Cyclops gitu-gitu berarti disiksanya di sini ya. Wah, menarik. Yang menarik lagi, ada juga satu pandangan unik soal konsep neraka di kebudayaan Yunani kuno. Apa tuh yang unik? Jadi menurut mereka, perputaran takdir yang terus berlanjut ini, itu sebenarnya adalah dalam tanda kutip neraka. Ini mirip kayak Buddha gak sih? Soalnya gue pernah ngobrol sama temen gue yang orang Thailand, doi Buddha. Ini kalau salah nanti tolong direvisi aja ya. Jadi dia pernah ngejelasin ke gue, kalau di ajarannya,
selama manusia masih terus bereinkarnasi, selama masih ada di siklus samsara, maka orang itu dianggap terjebak di neraka. Ini buat teman-teman yang Buddha, sekali lagi kalau salah ini tolong dikoreksi ya. Nah, setelah peradaban Yunani runtuh dan muncul peradaban Romawi, konsep neraka tuh jadi makin serem, jadi tambah serem. Gambaran penyiksaan di Tartarus jadi makin sadis. Terus jenis-jenis dosanya yang bisa bikin orang disiksa di sana tuh jadi lebih banyak. Serem. Who are you? I am Hades. Tambahan dikit, masih menurut Britannica, di Kitab Perjanjian Lama dikenal juga istilah Sheol. Tempat di mana arwah manusia yang udah mati bersemayam dan akan diadili. Jadi berarti Sheol ini lebih ke underworld ya daripada ke neraka ya. Sheol ini juga diibaratin kayak rumah besar yang pintu masuknya dijaga dan digrendel besi. Dan orang-orang mati di situ digambarin terikat tali. Di sekitarnya ada binatang-binatang buas yang selalu lapar. Dan tempat ini dikelilingi jurang-jurang yang dalam. Wah. Berasa darknya ya tempatnya ya. Terus di awal banget tadi, selain Sheol, kita juga sempat nyebut Gehenna. Kalau itu apa? Gehenna ini adalah sebuah nama yang awalnya merujuk ke satu lembah di Yerusalem. Di Kitab Perjanjian Baru, istilah Gehenna ini jadi semacam deskripsi buat ngegambarin hell, buat ngegambarin neraka. Dan di sini, Gehenna ini jadi gambaran neraka setelah manusia nanti dibangkitin lagi. Jadi semacam neraka baru yang abadi. Terus Gehenna ini juga tempatnya tuh digambarin penuh dengan api yang bakal ngebakar manusia pendosa selamanya. Wah, kenapa jadi gerah ya? Aduh. Nah, kalau ngomongin konsep neraka sebagai tempat pembalasan yang final dan kekal, udah pasti konsep ini juga ada di agama Islam. Di Islam ada banyak ya sebenarnya ya istilah yang merujuk ke neraka. Ada anar, jahanam, jahim, ya banyak lah. Terus, di Islam juga diyakini kalau surga dan neraka tuh terdiri dari 7 tingkatan. Tapi ya udah, segitu aja lah kita bahasnya ya. Kalau lu mau tahu lebih detailnya tentang neraka di Islam ini, lu bisa beli buku Siksa Neraka. Itu buku itu tuh saking detailnya, gue baca waktu kecil, tapi kebayang-bayangnya sampai sekarang. Aduh. Jadi pengen sholat. Oke, sekian dari Googling kali ini. Kalau mau revisi kalian udah salah, atau mau nanya, atau mau nambahin yang ada di video, bisa tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.